Perkenalkan, nama saya Wisya Nansya Matruti. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya dari kampus Ikastrada Indonesia. Saya akan membahas tentang anti kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimbang relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Segala macam berbentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang-orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung yang dimaksud dengan ketimbang relasi kuasa dan atau gender adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan atau penerima masyarakat atau status sosial untuk mengendalikan orang lain. Macam-macam kekerasan seksual. 1. Pemerkosaan. 2. Intimidasi seksual. 3. Pelecehan seksual. 4. Eksploitasi seksual. 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. 6. Prostitusi paksa. 7. Perbudakan seksual. 8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. 9. Pemaksaan kehamilan. 10. Pemaksaan aborsi. 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. 12. Penyiksaan seksual. 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. 14. Praktik tradisi nuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. 15. Kontrol seksual. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Menyampaikan yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Mengirimkan pesan lelucon, gambaran, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Mengambil, merekam, dan atau mengendarakan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Mempraktikkan budaya komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Melakukan percobaan pemerkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan beda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Memaksakan atau memperdayai korban untuk hamil. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. 1. Pendekatan individu. 2. Pendekatan perkembangan. 3. Pencegahan sosial komunitas. 4. Pendekatan tenaga kesehatan. 5. Pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. 6. Bersikap percaya diri. 7. Bersikap tegas. 8. Jangan memberikan kepercayaan penuh. 9. Membekali diri dengan pendidikan seksual. 10. Mempelajari ilmu bela diri. 11. Melindungi diri untuk keadaan membawa alat perlindungan darurat. 12. Waspada terhadap lingkungan sekitar. 13. Hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.